Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Putri Februni dengan NIM 64231837. Hari ini saya akan melengkapi tugas saya, yaitu nilai perbaikan, dan saya akan membahas materi mengenai dasar-dasar data yang diperlukan untuk membuat anggaran suatu perusahaan. Pengertian anggaran perusahaan adalah rencana keuangan yang disusun secara sistematis dan terperinci mengenai pendapatan, biaya, dan aktivitas perusahaan untuk periode tertentu. Biasanya satu periode itu 1 tahun. Tujuannya adalah untuk mengarahkan kegiatan operasional, mengontrol pengeluaran, dan mencapai tujuan bisnis. By Dave Ramsey, a budget is a telling your money where to go instead of wondering where it went. Artinya, anggaran memberitahu uang Anda kemana harus pergi, alih-alih bertanya-tanya kemana uang itu pergi. Lalu untuk pembahasan selanjutnya, untuk membuat anggaran, perusahaan diperlukan data dasar seperti anggaran penjualan, produksi, dan biaya operasional. Angka-angka rupiah atau budget diperoleh dari berbagai sumber, termasuk catatan akuntansi, laporan keuangan, dan proyeksi penjualan. Data ini kemudian diolah dan dianalisis untuk menentukan target pendapatan, biaya, dan laba yang realistis. Data dan informasi yang diperlukan untuk membuat anggaran suatu perusahaan. Yang pertama, ada anggaran penjualan termasuk dengan data historis penjualan, proyeksi pasar, target penjualan, dan strategi pemasaran. Yang kedua, ada anggaran produksi. Ada rencana produksi yang disesuaikan dengan anggaran penjualan, termasuk perkiraan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Lalu yang ketiga ada anggaran biaya produksi, yang masuk adalah perincian biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang terkait dengan proses produksi. Yang keempat, anggaran biaya operasional. Biaya yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan seperti biaya pemasaran, administrasi, dan penjualan. Dasar-dasar data yang diperlukan untuk menyusun anggaran perusahaan. Yang pertama, data historis atau data tahun sebelumnya mencakup pengeluaran tahun lalu, biaya operasional, gaji, bahan baku, sewa listrik, pemasaran, dan lain-lain. Lalu ada pendapatan tahun lalu, yaitu penjualan produk atau jasa, bunga, pendapatan lainnya. Yang kedua, ada target dan rencana bisnis. Target penjualan atau produksi mencakup proyeksi berapa banyak produk atau jasa yang akan dijual. Lalu ada ekspansi atau penambahan aset seperti membuka cabang baru, membeli alat produksi. Selanjutnya ada strategi bisnis termasuk promosi, peluncuran produk baru, rekrutmen karyawan. Lalu yang ketiga, data pasar dan ekonomi. Harga pasar bahan baku apakah mengalami kenaikan atau penurunan, gaji minimum atau tren upah, dan terakhir tingkat inflasi. 4. Kebijakan internal perusahaan mencakup kebijakan gaji dan tunjangan karyawan, kebijakan pembelian dan pengadaan barang, kebijakan distribusi dan promosi. Lalu yang kelima ada proyeksi biaya operasional. Contoh data yang diperlukan yaitu biaya gaji dan tunjangan, termasuk estimasi dari jumlah karyawan dikali gaji rata-rata plus tunjangan lainnya. Lalu ada biaya sewa dan utilitas, mencakup kontrak sewa dan tagihan listrik, air, internet sebelumnya. Lalu ada biaya produksi, mencakup harga bahan baku dikali jumlah produk ditambah biaya overhead pabrik. Lalu ada biaya pemasaran, mencakup estimasi dari program promosi yang direncanakan, ada iklan, event, dan lain-lain. Lalu ada biaya administrasi dan umum, ini termasuk alat tulis kantor, ATK, biaya rapat pelatihan, software, dan lain-lain. Selanjutnya keenam, proyeksi pendapatan. Ada harga jual produk dikali jumlah unit yang diperkirakan terjual, lalu ada pendapat lainnya seperti bunga bank, investasi, dan penyewaan aset. Ketujuh, proyeksi investasi atau pembelian aset tetap. Ini termasuk mesin baru, komputer, kendaraan, dan bangunan. Lalu ada biaya penyusutan juga diperhitungkan. Kedelapan, asumsi-asumsi keuangan, pertumbuhan penjualan atau persen per tahun, tingkat inflasi, kurs rupiah terhadap mata uang asing. Lalu ada kenaikan harga bahan baku atau upah.
Yang kesembilan, rencana pembiayaan. Sumber dana ini modal sendiri, pinjaman bank, atau investor. Estimasi cicilan atau bunga jika ada pinjaman. Lalu, selanjutnya ada sumber angka, dibedakan menjadi dua, yaitu jenis data dan sumber rupiah atau budget. Yang pertama, data historis pengeluaran. Sumber rupiahnya dari laporan keuangan tahun sebelumnya, harga bahan baku, sumber rupiahnya penawaran dari supplier dan kontrak, gaji dan tunjangan, sumber rupiahnya kebijakan HRD dan struktur gaji, sewa dan utilitas, sumber rupiahnya kontrak sewa dan tagihan bulan sebelumnya, target penjualan, sumber rupiahnya proyeksi marketing dan tren sebelumnya, biaya promosi, sumber rupiahnya rencana kampanye dan tarif iklan, biaya produksi, sumber rupiahnya estimasi volume produksi dikali harga unit, investasi aset tetap, sumber rupiahnya proposal pembelian dan penawaran harga, sumber dana dan bunga, sumber rupiahnya dokumen perbankan atau kesepakatan investor. Sekian materi yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.